dengan Dr. Sonia Sian yang akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, saya akan membahas hari ini topiknya mengenai pemeriksaan payudara sendiri atau sadari. Sadari singkatan dari periksa payudara sendiri. Karena ternyata terdapatnya kanker payudara itu sebagian besar ditemukan pada saat seseorang memeriksa payudaranya sendiri. Bukan karena dia check up ke dokter atau dia pemeriksaan rutin ke pusat kesehatan. Justru ini ditemukan pada saat kamu memeriksakan payudara kamu sendiri. Semakin dini kamu ketahuan ya ada yang lain di payudara sendiri, maka semakin baiklah prognosanya atau perjalanan penyakitnya ya. Jadi kamu harus waspada karena kamu tahu bahwa kanker payudara adalah penyebab kematian yang kedua di antara penyakit kanker yang lainnya. Jadi cukup tinggi ya teman-teman. Bila kamu tahu bagaimana cara memeriksa payudara sendiri, kamu bisa lebih tahu lebih dini bila ada kelainan di payudara kamu. Oke, bagi kamu semua stay tune video ini. Kapan sih kamu harus rajin untuk melakukan pemeriksaan payudara kamu sendiri? Ini dimulai pada saat sudah mulai pubertas. Yang kedua, bagi wanita yang sudah di atas 30 tahun. Dan harusnya dilakukan ini setiap bulan ya. Jadi pada saat kamu sedang haid, nah ini lakukan tiap hari 2-7 hari sejak haid pertama. Jadi kamu memeriksakannya bisa dilakukan pada saat kamu sedang mandi ya, atau juga pada saat kamu sedang bercermin. Jadi kamu bisa melihat payudara kamu di depan cermin ya. Nah teman-teman, ada cara pemeriksaan yang dilakukan dengan beberapa cara ya. Jadi kamu cek payudara kamu misalnya pada saat berbaring. Ini akan saya peragakan bagaimana cara pemeriksaan pada saat kamu berbaring. Nah ini adalah cara pemeriksaan dengan cara berbaring ya. Nah dengan cara berbaring ini, tangan kanan kita taruh di bawah kepala. Nah, tangan yang kiri ya memeriksa payudara sebelahnya. Jadi payudara kiri ya. Dengan menggunakan 3 jari. Ya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis ya. Nah, gerakannya ini saya anggap ini payudaranya ya. Nah, gerakannya itu harus memutar ya dari arah puting. Ya, ini memutar raba, lalu ke areola, lalu menjauh ke arah sampai ke payudara, ya, payudara sekelilingnya, sampai batas pemeriksaannya. Nanti saya terangkan bagaimana batas pemeriksaan payudara ya. Nah, gerakannya diputar tuh seperti ini, diputar. Jadi diputar gini, diputar ya, diputar nih. Kamu bisa lihat putar dengan 3 jari itu, menjauhi puting sampai batas dari pemeriksaan payudara. Lakukanlah hal ini di payudara sebelahnya ya, dengan cara yang sama. Cara berikutnya adalah mengangkat lengan ya dan meraba bagian bawah dari lengan, yaitu di bagian ketiak, apakah ada benjolan atau tidak. Nah, kalau ada benjolan berarti ada suatu kelainan yang berhubungan dengan payudara. Karena kelenjar di ketiak ini berhubungan dengan kelenjar yang ada di payudara ya. Jadi kalau ada kelainan di payudara, kelenjar di daerah ketiak pun atau di aksila ini akan mengalami dampaknya ya. Bisa menjadi bengkak, ada kemerahan. Nah itu kamu harus curigai
adanya kelainan di payudara. Hal yang harus diperhatikan adalah puting dari payudara ya. Perhatikan apakah putingnya itu tertarik ke dalam. Kalau misalnya tertarik ke dalam itu dicurigai adanya keganasan. Nah, dan jangan lupa juga untuk menekan cairan ya dengan membuat ibu jari seperti ini dan jari-jari seperti ini ditekan. Nah, untuk mengeluarkan cairan di payudara ya. Apakah yang keluar itu putih susu atau merah darah? Kalau merah darah kebanyakan diakibatkan oleh karena keganasan. Pemeriksaan berikutnya adalah berkaca di depan cermin ya, dengan menaruh kedua lengan di pinggang. Nah, di depan cermin kita melihat apakah ada perbedaan di antara kedua payudara kamu ya. Apakah payudara kamu itu simetris atau tidak? Apakah ada benjolan? Apakah di situ ada kemerahan di kulitnya ya? Nah, bila kamu merasakan ada perbedaan-perbedaan di kelainan ya di payudara, kamu harus memeriksakan diri kamu ke fasilitas kesehatan sehingga kamu lebih cepat tahu apa penyebabnya. Kemudian dengan tangan tetap di pinggang, badan dibungkukkan, lalu posisikan payudara seperti menggantung. Rasakan apakah ada yang mengayun di dalam payudara. Bila ada yang mengayun, itu berarti ada sesuatu kelainan di payudara. Teman-teman, saya sudah jelaskan ya bagaimana pemeriksaan yang dilakukan berbaring, berdiri depan cermin, mengangkat tangan. Nah, sebatas apa pemeriksaannya ini? Nih, saya akan terangkan ya. Nah, batas pemeriksaannya ini adalah 2 jari di atas tulang selangka. Nah, ini jadi di atas ini batas atasnya ya. Nah, batas bawahnya ini sampai teraba tulang rusuk di antara sini. Jadi kalau sudah teraba tulang rusuknya berarti itu batasnya ya. Dan yang berikutnya adalah batas tengah di payudara. Jadi kamu harus raba daerah sini ya, daerah sini. Kalau yang pinggir ini yang harus diperiksa adalah sampai ketiaknya, ini diraba. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya batasnya yang harus kamu periksa. Ini sampai sini. Nah, lakukan kedua payudara. Oke teman-teman, demikian video saya bagaimana cara kamu memeriksakan payudara kamu sendiri yang bisa kamu lakukan secara rutin ya, sebulan sekali, dan dilakukan di depan cermin atau pada saat kamu mandi. Nah, mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi kamu ya. Dan jangan lupa kamu like, subscribe, dan share video ini. Oh, jangan lupa ya, tekan tombol lonceng sehingga kamu tahu video apa saja yang baru saja saya upload. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.